Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan sunnatullah jika Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatunya itu saling berpasang-pasangan. Allah ciptakan dunia, Allah juga ciptakan akhirat. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan juga neraka. Allah ciptakan kehidupan, ada juga kematian. Allah jadikan siang, Allah juga jadikan malam, dan Allah jadikan kebaikan, ada pula keburukan. Demikianlah Allah jadikan segala sesuatunya itu saling berpasang-pasangan. Hal ini sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum yatadhakkarun. Dan sungguh kami menciptakan segala sesuatu itu saling berpasang-pasangan agar engkau mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dan keburukan adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Jika kebaikan adalah sesuatu perbuatan yang disukai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebaliknya keburukan dan kemaksiatan adalah sesuatu yang dibenci dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala manusia dalam kehidupan ini banyak melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganjar dia dengan surganya Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat nanti. Tetapi sebaliknya manakala manusia dalam kehidupannya banyak melakukan keburukan, kemaksiatan, tentu Allah akan ganjar dia di nerakanya Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat nanti. Oleh karena itu pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada kita. Apakah kita hendak melakukan kebaikan dalam kehidupan ini, atau sebaliknya kita melakukan keburukan dalam kehidupan ini. Allah memberikan kebebasan kepada kita semua. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan, sesungguhnya Allah tidak memberatkan manusia illa usaha, kecuali sesuai kesanggupan mereka. Laha ma kasabat, mereka akan mendapatkan pahala daripada kebaikan yang mereka kerjakan. Wa 'alaiha ma kasabat, dan mereka akan mendapatkan dosa atau siksa daripada keburukan yang mereka kerjakan. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga Allah menganugerahkan kepada kita akal dan nafsu. Peperangan antara akal dan nafsu inilah nantinya yang menjadi perilaku baik atau buruk yang dilakukan manusia. Jika manusia dikuasai, dikendalikan oleh akal pikirannya, maka manusia itu akan selamat hidup di dunia dan di akhirat. Karena pada dasarnya
Maka nafsu ini cenderung untuk senantiasa mengajak manusia berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini nanti kita akan menjumpai dua tipe golongan manusia. Golongan tipe manusia yang pertama ialah orang-orang yang senantiasa melakukan keburukan kemaksiatan di dalam kehidupannya. Maka disebut orang ini orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa ganjaran balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya ia akan mendapatkan ganjaran balasan kelak di akhirat nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, "Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin." Takutlah engkau kepada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tipe golongan manusia yang kedua ialah orang yang senantiasa melakukan kebaikan, ketaatan dalam kehidupannya. Maka disebut orang ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa ganjaran balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah? Tentunya Allah balas dengan surganya kelak di akhirat nanti. Sebagaimana Allah jelaskan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang yang senantiasa melakukan amal soleh. Maka bagi mereka akan disediakan surga yang mengalir air sungai di bawahnya. Demikian hadirin jemaah sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita senantiasa dalam kehidupan ini melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah, Allah ganjar dengan surganya. Tetapi sebaliknya manakala kita dalam kehidupan melakukan keburukan, kemaksiatan, Allah ganjar dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin jemaah sekalian, mari kita senantiasa mohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu dituntun untuk melakukan kebaikan, ketaatan dalam kehidupan kita ini, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan berkah rahmat Allah, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kiranya ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.